Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita. Bertemu kembali kita dalam pelajaran sahabat yang saat ini kita sudah masuk pelajaran yang terakhir untuk triwulan yang pertama di tahun 2020. Judul pelajaran kita yaitu Planet Bumi Lahir Kembali. Mari kita minta penyertaan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Kami membutuhkan penyertaan-Mu. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami akan firman yang akan kami perdalam saat ini. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Yesaya 65 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Saudaraku, diceritakan tentang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Ketika dia membaca buku astronomi, dia memutuskan untuk tidak lagi pergi ke sekolah. Ibunya akhirnya membawa dia ke dokter keluarga, dan dokter ini bertanya kepada Billy, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak mau pergi lagi ke sekolah? Billy kemudian menjawab, dia katakan, "Saya membaca buku astronomi dan saya tahu dari buku itu bahwa matahari akan terbakar habis dan semua kehidupan di bumi ini akan lenyap. Dan saya tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu saat ini karena pada akhirnya semuanya akan mati." Ibunya kemudian berteriak histeri, "Billy, itu bukan urusanmu, itu bukan urusanmu." Dokter ini sambil tersenyum dia berkata, "Tetapi Billy, Anda tidak perlu khawatir, karena pada saat itu terjadi, kita semua sudah meninggal dunia sebelumnya." Billy katakan, "Sudah pasti, inilah masalahnya. Pada akhirnya kita semua juga akan mati. Apa alasan saya untuk tetap hidup? Apa alasan saya untuk tetap mau melakukan sesuatu di dunia ini?" Oh saudaraku, saat yang indah ini akan ditawarkan satu fenomena yang berbeda, di mana kita akan ditawarkan dengan satu kehidupan yang tanpa batas, kehidupan yang kekal di dunia yang akan diperbaharui. Jadi saudaraku, memang mungkin ada konsep-konsep seperti itu, di mana kita akan binasa selama-lamanya bersama-sama dengan dunia ini. Tapi dengan Tuhan, kita memiliki janji yang indah bahwa akan ada suatu kehidupan yang kekal di dunia ini. Memang saudaraku, planet rumah kita ini semakin menjauh dari ciptaan Allah yang sebenarnya. Dosa telah mendatangkan malapetaka pada alam dan membuat umat manusia harus menerima kenyataan pahit ini. Baik manusia, planet bumi, memerlukan pemulihan secara total. Rencana awal Allah adalah secara bertahap memulihkan segalanya melalui bangsa Israel, mulai dari Yerusalem. Ini rencana Allah. Tapi karena Israel menolak dia, akhirnya Allah menyesuaikan rencananya. Kita akan lihat proses pemulihannya, tahapan-tahapan pemulihan yang Allah buat, dan pada akhirnya kemudian menjadi bagian saya dan saudara. Bumi ini secara utuh akan dipulihkan, secara universal akan dipulihkan. Poin pertama yaitu proses pemulihan. Di bumi baru, singa akan makan jerami seperti lembu. Alam akan kembali kepada keadaan semula yang sempurna. Allah tidak ingin membuat perubahan secara drastis, tapi Dia memperbaiki sedikit demi sedikit, secara bertahap. Yerusalem pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana harapan hidup akan lebih dari 100 tahun. Ini dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-20. Tanah itu akan memberikan hasil yang berlimpah dan orang-orang akan hidup dalam damai. Inilah rencana Allah bagi Israel, bagi Yerusalem yang akan menjadi fokus pemulihan yang sebenarnya. Orang-orang dari berbagai bangsa harusnya datang ke Yerusalem, dan semua orang haruslah menerima Injil.
fokusnya ada di Yerusalem. Kemudian Allah akan memulihkan seluruh dunia. Ini prosesnya dan memberikan manusia kehidupan yang kekal. Namun saudaraku, ternyata rancangannya berbeda. Orang-orang Israel menolak akan Yesus sebagai Mesias itu sendiri. Kita masuk pada poin yang kedua, itu pemulihan ilahi. Yesaya 66 ayat yang ke-18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Inilah rancangan ilahi, di mana Israel harus menjadi terang di Yerusalem. Allah menjaga mereka. Allah rindu agar orang-orang Israel boleh dipulihkan. Karena pemulihan yang dimaksudkan di pasal ini ialah meliputi orang-orang yang munafik, orang yang menolak, orang yang munafik, memulihkan yang rendah hati, menghukum mereka yang menyakiti orang kudus, menghibur orang-orang percaya, membinasakan penyembahan berhala. Allah akan mengumpulkan umat manusia sehingga setiap orang dapat melihat kemuliaannya sebelum pemulihan akhir, dan kemudian secara total akan dipulihkan. Maksud Allah untuk memulihkan semua orang, tidak terkecuali siapapun dia. Allah ingin semua orang menerima panggilannya. Dan inilah panggilan yang terbesar, kerinduan yang terbesar dari Allah untuk dunia kita ini. Saudara, jika panggilan yang sama disampaikan kepada saya dan saudara, apakah kita akan menolak pemulihan ini? Saya percaya ketika kita melihat pengalaman dari bangsa Israel, kita akan merespons dan menerima panggilan ini. Dan kita siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika pada zaman bangsa Israel, Yerusalem adalah center, saat ini kita yang ada di center, yang ada di pusat, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini kita yang harus pergi keluar. Kalau tadinya rencana semula Allah ingin agar Yerusalem menjadi tempat pemulihan, di mana semua bangsa akan datang, kemudian mendapatkan damai sejahtera di sana. Namun mereka gagal. Saat ini Israel rohani, itu saya dan saudara yang menerima Yesus, di center, di pusat, dan kita keluar untuk membagikan pekabaran. Yesaya 66 ayat yang ke-19. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Anda ingat rencana awal Allah? Dia akan mengirim para penginjil dari Yerusalem ke 4 penjuru dunia setelah Israel dipulihkan. Namun Israel menolak Mesias yang datang untuk memulihkan mereka. Oleh karena itu, Yesus kemudian memilih gereja Kristen untuk memberitakan pekabarannya. Saat inilah tanggung jawab kita untuk membagikan pekabaran ini. Kita di center pergi keluar untuk memberitakan keselamatan. Dan pekabaran itu harus sampai ke seluruh dunia dan dikenal oleh semua generasi. Meski demikian, saudaraku, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh kita yang adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kita harus percaya bahwa kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan kita harus menjalankan misi ini, mempersembahkan yang terbaik kepada banyak orang, membawa mereka datang ke kandang yang kudus. Kita bagikan Injil ini kepada semua orang. Yesaya 66 ayat 21. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Siapa dari antara mereka di dalam ayat ini yang disebut orang Lewi? Mereka adalah orang bukan Yahudi. Orang-orang dari setiap bangsa yang percaya, yang bergabung dengan orang-orang yang bertobat. Jadi bukan hanya khusus kepada orang-orang Lewi, tetapi mereka yang percaya, yang disebut dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, yaitu bangsa imamat. Keimamatan ini tidak dasarkan pada keimamatan orang Lewi. Ini dasarkan pada karya imam besar Yesus Kristus yang sudah mati
untuk saya dan saudara. Paulus membandingkan umat Allah dengan pohon zaitun. Cabang aslinya adalah orang Israel, dan orang bukan Yahudi adalah ranting yang melekat pada pokok anggur yang sama. Setiap orang setara dalam gereja Allah, dan masing-masing dari kita memiliki misi untuk dijalankan. Nah saudaraku, di bagian akhir dari poin yang akan kita pelajari yaitu pemulihan akhir. Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Dalam pemulihan akhir, langit dan bumi akan diperbaharui. Ciptaan yang diperbaharui dan umat manusia yang dipulihkan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Di bumi baru, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Kita akan datang menyembah Allah bersama-sama setiap sabat. Dan kita akan berkumpul untuk makan buah dari pohon kehidupan setiap bulan. Ini terjadi oleh karena berkat pengorbanan besar dari Yesus bagi saya dan saudara. Kitab Yesaya diakhiri dengan sebuah peringatan. Setiap orang yang tidak ingin hidup selamanya akan binasa selama-lamanya. Prophets and King chapter 60 halaman 731, pena inspirasi berkata, kawan-kawan sepengembara, kita masih tetap di tengah-tengah bayang-bayang dan kekalutan. Tetapi segera juru selamat kita akan datang untuk membawa kelepasan dan kelegaan. Marilah kita memandang dengan iman akan kebahagiaan yang akan datang itu, sebagaimana yang digambarkan oleh tangan Allah. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia, sedang membuka lebar-lebar pintu gerbang Firdaus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ingat, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Segera peperangan akan berakhir dan kemenangan diraih. Segera kita akan melihat kepada Dia yang akan memberikan penghargaan yang terbesar, yaitu hidup yang kekal. Dan di hadiratnya, kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kehidupan ini akan tampak tidak ada artinya. Oleh karena Dia gantikan dengan kemuliaan yang tidak pernah kita pikirkan dengan pikiran kita sebagai manusia. Dan kemudian yang terakhir, The Great Controversy, chapter 42, page 678, pena inspirasi sekali lagi berkata, pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak, dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna, menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Akankah ada luapan sukacita di antara kita, dan akan menyatakan benar Allah itu kasih adanya. Dia menyelamatkan setiap orang yang mau datang di kaki salibnya. Saudaraku, ada panggilan bagi kita saat ini. Maukah kita bergabung dengan barisan umat Allah menuju ke tanah Kanaan sorgawi, menyambut keselamatan yang Yesus sudah tawarkan bagi saya dan saudara? Mari kita terima keselamatan ini. Dan tatkala kita terima keselamatan ini, mari kita tetap jadi berkat bagi orang lain dan merampas orang lain yang sementara menuju kepada kebinasaan, bawa mereka kepada keselamatan kekal yang disiapkan Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami peroleh saat ini. Satu gambaran yang indah dari proses pemulihan sampai kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya dan mau menerima pemulihan ini. Tolonglah agar semua anak-anak Tuhan yang saat ini sudah mendengarkan akan pekabaran ini, mereka akan boleh menyerahkan hidup mereka untuk-Mu Yesus, dan mereka boleh berkarya bagi-Mu di dalam percepat kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau akan perjelas kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Karena kami selalu berdoa, memohon tuntunan-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bagikan pelajaran ini, sehingga boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Shalom.